Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Salsabila Nurrahma dengan NIM 2021 31198. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi yang telah saya rangkum sebelumnya untuk tugas mata kuliah kecerdasan buatan. Baiklah, saya langsung share screen saja. Probabilistik. Untuk materinya sendiri, learning probabilistik ini mempelajari sebuah teori probabilistik yaitu untuk mengambil sebuah keputusan dan juga menjelaskan tentang metode Bayesian, HI. Nah, untuk bab yang pertama yaitu subbab pada 20.1 pembelajaran statistik. Nah, di sini ada rumus probabilitas posterior Bayesian. Pada pembelajaran statistik sendiri, fokusnya itu untuk menyederhanakan data dengan metode MDL dan hipotesis kemungkinan maksimum yang biasanya menggunakan pendekatan Bayesian ataupun dengan pendekatan MAP. Itu pembelajaran dengan data lengkap. Nah, pada pembelajaran di sini ada kasus di mana kita memiliki sebuah data lengkap. Nah, setelah selesai, setiap titik data yang tersebut memiliki nilai untuk setiap variabel dalam model probabilitas yang telah dipelajari. Tujuan utama dari sub ini adalah untuk menemukan sebuah parameter numerik mengenai model probabilitas yang tetap. Misalnya, mempelajari probabilitas bersyarat dalam jaringan Bayesian dalam struktur yang telah ditentukan. Ini model naif Bayes dari kata naif sendiri mengasumsikan bahwa atribut itu secara kondisional independen satu sama lain. Keunggulannya sendiri yaitu memperbaiki data yang rusak atau tidak lengkap serta memberikan prediksi. Tetapi juga terdapat kelemahan, yaitu mereka memiliki kenyataan bahwa independensi bersyarat asumsinya kurang akurat. Sehingga metode tersebut cukup baik, tetapi tidak sebaik pembelajaran pada pohon keputusan, yaitu model generatif dan diskriminatif. Nah, di sini terdapat jenis model yang dapat dibedakan, yaitu generatif dan diskriminatif. Model generatif sendiri memodelkan penyebaran peluang dari setiap kelasnya, sementara model diskriminatif langsung itu pada batas keputusan antara kelas. Jadi, model generatif ini untuk semua kategori dengan jumlah data yang terbatas, sedangkan model diskriminatif itu fokusnya itu untuk mempelajari peluang berdasarkan inputnya dan cenderung memiliki kinerja yang lebih baik dengan jumlah data yang lebih banyak. Kesimpulannya bahwa model diskriminatif itu lebih unggul pada saat jumlah datanya maksimum, sedangkan model generatif itu lebih unggul pada saat datanya itu sedikit. Selanjutnya, pada sub 20.2.4, yaitu pembelajaran parameter dengan kemungkinan maksimumnya menggunakan model berkelanjutan. Pada pembelajaran maksimum ini, kemungkinan probabilitas berkelanjutan itu seperti pada linear Gaussian. Nah, model probabilitas ini ada beberapa poin yang saya catat. Model probabilitas berkelanjutan itu memiliki parameter dengan mu dan juga standar deviasi. Fungsinya itu untuk meminimalkan jumlah kesalahan kuadran dan memberikan model garis lurus kemungkinan maksimum. Artinya, kemungkinan maksimum rata-ratanya adalah rata-rata sampel dan nilai kemungkinan maksimumnya dari standar deviasi dan akar kuadrat dari sampel perbedaan. Di sini juga ada gambar mengenai pembelajaran parameter dengan model berkelanjutan. Kuncinya yaitu meminimalkan jumlah kesalahan kuadrat dan memberikan model garis lurus dengan kemungkinan yang maksimum, asalkan data yang dihasilkan dengan noise Gaussian ini memiliki varian yang tetap. Kemudian pada 20.2.5 untuk pembelajaran parameter Bayesian, pendekatannya dengan menggunakan hipotesis sebelumnya dan memperbarui distribusi pada saat data yang ada. Pada 20.6 yaitu regresi linear Bayesian. Pada pendekatan Bayesian ini sendiri tujuannya agar meminimalkan jumlah kesalahan kuadrat atau memaksimalkan kemungkinan dengan asumsi model kesalahan Gaussian. Struktur jaring Bayes tersendiri memiliki konsep dasar jaring Bayes dengan notasi yang digunakan seperti struktur grafik, kemudian metode pembentukan struktur, dan lain sebagainya.
Di sini saya sudah mencatat beberapa poin. Struktur jaring Bayes sendiri mempelajari bagaimana simpul dan tepi dalam jaringan Bayes berhubungan satu sama lain. Kemudian notasi umum yang digunakan untuk mewakili jaring Bayes itu seperti tabular, notasi peluang, dan grafik. Kemudian juga ada algoritma untuk mempelajari algoritma struktur jaring Bayes ini menggunakan EM atau algoritma expectation maximization dan metode Markov Chain Monte Carlo atau MCMC. Nah, untuk selanjutnya yaitu estimasi kepadatan dengan model parametrik. Di sini metode yang digunakan yaitu ketetanggaan terdekat. Kita menggunakan titik sampel data untuk memperkirakan sebuah kepadatan probabilitas pada titik query. Di sini juga ada gambar yang menunjukkan bahwa tiga plot kepadatan estimasinya menggunakan ketetanggaan terdekat untuk nilai yang berbeda. Dengan demikian, kesimpulannya metode non-parametrik tersebut mempelajari estimasi kepadatan probabilitas, contohnya menggunakan metode ketetanggaan terdekat dengan fungsi kernel. Di sini gambarnya menunjukkan bahwa model diagnosis fiktif kecil ini untuk penyakit jantung. Jadi ada tiga yang bisa diamati dalam faktor presdisposisi. Ada tiga gejala yang dapat diamati. 20.3.1 yaitu pengelompokan tanpa pengawasan dengan mempelajari campuran Gaussian. Jadi metode tersebut merupakan campuran dengan pendekatan yang digunakannya adalah pengelompokan tanpa pengawasan atau expectation maximum atau EM. Di sini merupakan grafik iterasi. Tujuan dari pengelompokan tanpa pengawasannya sendiri itu untuk memulihkan model campuran dari data yang mentah yang sudah diambil. Baiklah, di sini EM dapat mencapai kemungkinan maksimum lokal meskipun ada kemungkinan yang tercapai pada titik saddle atau minimum lokal dalam beberapa kasus yang terjadi. Dalam hal ini, EM memiliki kemiripan dengan algoritma gradient based hill climbing tetapi tanpa parameter dengan urutan langkah. Selanjutnya ada 20.3.2 yaitu mempelajari nilai parameter bersih Bayes untuk variabelnya tersembunyi. Pada jaring Bayes variabel tersembunyi berikut menggunakan contoh campuran dari Gaussian. Ilustrasinya seperti pada gambar. Ada beberapa poin yang saya catat, yaitu untuk mengamati data dan menghasilkan parameter, kemudian nilai parameternya diperbaharui menggunakan inferensi Bayesian. Langkah selanjutnya yaitu proses akan diulang secara iteratif sampai mendapatkan probabilitas posterior lokal untuk mempelajari model Markov tersembunyi. Algoritma EM digunakan untuk mempelajari model Markov tersembunyi atau hidden Markov atau HMM. Dalam HMM sendiri, peluang kejadian antara status dan jaring Bayes dinamis memperkirakan suatu peluang kejadian untuk menghitung jumlah waktu yang diharapkan dari sistem yang mengalami kejadian pada keadaan tertentu. Pada gambar tersebut merupakan algoritma EM. Singkatnya, persamaan ini adalah untuk algoritma EM dan langkah perhitungan dari penjumlahan. Kemudian ada 20.3.4 bentuk umum dari algoritma IM. Algoritma inferensi HMM atau algoritma forward-backward digunakan untuk menghitung peluang yang dibutuhkan. Singkatnya, persamaan ini adalah algoritma IM dengan E langkah adalah perhitungan dari penjumlahan yang merupakan ekspektasi kemungkinan dari log data selesai dengan untuk mempelajari struktur jaring Bayes dengan variabel tersembunyi. Ada beberapa poin yang saya catat di sini, yaitu dalam mempelajari struktur, ada loop luar yang mencari struktur dan loop dalam yang menyesuaikan parameter sesuai dengan struktur yang diberikan. Kemudian, pembelajaran struktur tersebut dilakukan dengan pendekatan pembelajaran maksimum likelihood atau dengan menggunakan MCMC, mengambil sampel jaringan yang memungkinkan. Baiklah. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.